Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, saya ingin menyapa semua para pecinta sepak bola yang ada di seluruh Indonesia. Semua penonton timnas, semua supporter timnas. Yang tentu saja pada hari ini Anda pasti akan mencari berita seputar timnas. Baik itu pelatihnya, pemainnya, PSSI, Pak Erick Thohir, dan semua yang terlibat dalam kepengurusan sepak bola nasional. Tentu saja pada hari ini kita mendoakan buat Anda semuanya yang selalu hadir pada ruang sepak bola ini. Kita doakan mudah-mudahan Anda mendapatkan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Itu yang selalu kita berikan doa kepada Anda semuanya. Dan kami pada hari ini juga sudah menyiapkan kabar yang penting, yang kemarin-kemarin itu kita bingung siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Dan kita sudah punya jawaban, dan ini insya Allah sudah mendekati 80% kebenaran, yang insya Allah nanti pada bulan Agustus, di awal Agustus nanti ada pemberitahuan konferensi pers dari PSSI. 2 naturalisasi yang akan masuk ke dalam skuad timnas. Yang pertama adalah Emiliano Jonathan. Emiliano Jonathan ini memang saya gadang-gadang 80% sudah memasuki tahap fix sebagai calon pemain naturalisasi. PSSI telah menghubungi keluarga, ayah dan ibu, kakek dan neneknya dari Emiliano Jonathan ini, yang saat ini bermain untuk Utrecht di sayap kanan. Yang kedua adalah pemain non-Eropa, yaitu Adrian Wibowo. Memang ya, kalau secara klub yang dibela ini bukan sekali klub-klub yang mentereng di zona Eropa, baik itu yang bermain ataupun pemain kita yang bermain di Italia atau Liga Spanyol atau Liga Inggris Championship atau Eredivisie ataupun Bundesliga yang selalu kita nantikan, tetapi dia adalah pemain MLS yang bermain di klub New York. Dan bagaimana kok bisa Adrian Wibowo masuk ke dalam 2 pemain naturalisasi terbaru? Ini yang cukup buat saya bertanya-tanya kepada PSSI. Yang kita butuhkan adalah seorang striker, bukan seorang winger. Karena Emiliano Jonathan dan Adrian Wibowo, keduanya, Emiliano Jonathan itu sebagai winger kanan, sedangkan Adrian Wibowo itu bisa winger kanan, winger kiri. Dia punya kemampuan 2 posisi dalam bermain sepak bola. Mungkin Anda sudah yang menantikan kabar Thijs Dallinga, Dean Zandbergen, itu harus dipupus mulai dari sekarang, karena Thijs Dallinga dan Dean Zandbergen ini masih gonjang-ganjing dalam pemberitaan media-media kita. Sehingga dalam kesempatan kali ini, seperti apa yang kemarin Pak Arya Sinulinga itu diwawancarai, dia sudah disepil jelas, satu dari Eropa, satunya dari luar Eropa. Dan buat supporter timnas yang mungkin sudah mempunyai gambaran sedikit tentang Emiliano Jonathan dan Adrian Wibowo, atau bahkan yang sudah menjadi fansnya atau supporternya dari kedua pemain ini, pasti akan senang dengan kehadiran 2 sosok pemain ini yang nanti akan mengisi di skuad timnas Indonesia. Agenda PSSI sendiri bulan Agustus adalah proses naturalisasi.
Sedangkan di bulan September ada laga uji coba FIFA Matchday. Kita akan melawan Kuwait yang berperingkat di 138 dan Lebanon yang berperingkat di 112. Sedangkan Indonesia saat ini pada peringkat 118 FIFA. Untuk FIFA Matchday itu di bulan September, dan bulan Oktober adalah ajang di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 4. Wah, PSSI memang benar-benar sibuk selalu menghadirkan kejutan-kejutan setiap bulannya untuk para supporter dan juga pendukung dan juga fans semua yang menyukai sepak bola. Dan apa yang sudah kita sampaikan tentu saja bisa menjadi masukan kepada Patrick Kluivert yang nantinya akan membawa 2 pemain baru masuk ke dalam skuad timnas setelah proses naturalisasi itu selesai. Skema apa yang mungkin akan dimainkan, siapa striker yang akan dimunculkan, apakah Adrian Wibowo ataukah Rafael Struijk ataukah Ramadan Sananta atau Mauro Zilstra. Ini juga keren ini Mauro Zilstra. Kemarin dalam uji coba di klubnya Volendam ini dia mencetak 6 gol. Ini adalah salah satu pemain yang bagus ya menurut saya Mauro Zilstra. Mudah-mudahan dalam skema permainan yang akan dikembangkan oleh PSSI nanti bisa merubah permainan kita, terutama dalam saat kita menyerang. Itu bisa efektif, bisa tajam, baik itu umpan-umpan dari sisi kanan, sisi kiri, ataupun intercept dari tengah, dari playmaker, Tom Hae, bisa memainkan perannya masing-masing, itu bisa mantap. Kita bisa menyaksikan permainan timnas Indonesia, berharap kita juga menang, meraih 6 poin penuh dalam round keempat ini. Mudah-mudahan kita bisa menang lawan Arab Saudi, kita bisa menang juga lawan Irak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita bisa mengalahkan Irak? Karena di round kedua kita sudah 2 kali dikalahkan. Itu saja yang bisa saya informasikan kepada Anda semuanya berkaitan dengan timnas Indonesia, pemain naturalisasi yang akan segera kita ketahui pada awal Agustus nanti, entah itu hari Jumat, hari Sabtu, mungkin juga hari Minggu atau pekan depannya. Kita tunggu saja kabar baik dari Pak Erick Thohir dan jajaran dari PSSI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu saja informasi-informasi ini akan selalu tunggu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di konten ini. Kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.